Hello everyone, good morning. Today we are going to have another video to try out SNBT. Video kali ini merupakan video untuk bagian kelima atau part 5 yang telah saya buat. Saya coba untuk jelaskan dan kita diskusikan bersama. Dan untuk video kelima kali ini, saya juga telah mengelompokkan level untuk tingkat kesulitan dari soal ini. Dan menurut saya tingkat kesulitan pada soal ini adalah cukup sulit. Mengapa? Karena bisa dibilang soal ini berkaitan dengan kemampuan kita untuk membaca secara kritis. Karena pertanyaannya nanti juga tidak hanya akan menanyakan pertanyaan terkait tentang topik-topik tertentu, melainkan akan menguji kemampuan kita, pemahaman kita terhadap topik yang telah disajikan. Dan juga pastinya teks yang akan diberikan juga sepertinya akan cukup berbeda karena di sini kita memiliki topik yang cukup spesifik yaitu topik terkait dengan kesehatan. It's in the medicine field. So I hope that some of you or maybe all of you are familiar with this kind of topic. Karena jika kalian tidak familiar dengan topik seperti ini, biasanya akan sedikit menghambat pemahaman kita terhadap teks yang ada dan juga kemampuan kita untuk mengerjakan soal ini. So before we are going to move on to the next slide or the next part, of course, I would like to remind you if you like the video, we will really appreciate it if you can like it so that more people can see it too. And of course, it's just like a form of support for all of us, so we can try to have or make more new videos about SNBT tests. Without waiting for too long, I would like to show you the next slide of our presentation today. And for the next one, especially for this one, I would like to remind you that you can try to do the exercise first before watching this video. Make sure that you do it first because, you can try to relate what you have done and then what I am going to explain to you. Dan untuk link dokumen telah saya sediakan di link description pada video ini. Jadi kalian bisa download untuk soal yang ada. Dan selanjutnya saya akan menunjukkan untuk tampilan teks yang akan kalian baca. Dan di sini tampilannya bisa dilihat cukup kompleks karena kita tidak hanya memiliki 3 paragraf yang setiap paragrafnya itu memiliki informasi yang cukup banyak, melainkan kita akan memiliki 5 paragraf di mana informasi pada tiap paragrafnya juga cukup banyak. And that is one of the challenges in this part. Part yang saya kategorikan sebagai part yang sulit atau mungkin cukup sulit. Dan selanjutnya saya akan menunjukkan berapa pertanyaan yang akan kita miliki. Pertama, pertanyaan di part ini akan dimulai dengan pertanyaan nomor 81 hingga nomor 90. Jadi akan ada sekitar 10 pertanyaan di soal ini. Pastinya sebelum saya menuju ke teks, biasanya saya akan melihat pertanyaannya terkait apa saja. Namun tanpa melihat pun juga tidak apa-apa sebetulnya. Karena khususnya untuk teks dengan jumlah kata yang cukup banyak seperti sebelumnya, yaitu sekitar 700 kata, saya akan langsung melakukan skimming atau membaca cepat untuk memahami informasi secara umum atau juga untuk mengetahui di mana saya dapat menemukan informasi tertentu. Jadi, informasi ini akan ditemukan di paragraf mana sih? Skimming itu akan membantu kita untuk melakukan strategi tersebut. Dan di sini seperti yang dapat kalian lihat, saya telah memeriksa beberapa pertanyaan yang ada. Dan seperti biasa, saya akan skip pertanyaan nomor 81 karena pertanyaan nomor 81 ini menanyakan tentang main idea dari seluruh teks. Jadi, tidak mungkin saya bisa, sebetulnya mungkin saja untuk saya bisa menjawab soal ini pertama kalinya, namun bisa dibilang tingkat keakuratannya ini bisa saja berkurang. Sehingga saya akan memastikan diri saya untuk benar-benar memahami keseluruhan teks sebelum saya mencoba menjawab nomor 81. Dan untuk nomor 82 ini sepertinya bisa dibilang saya akan mengerjakannya di akhir atau mungkin sebetulnya bisa dikerjakan di awal. But the sentence looks quite long.
And then we are talking about the author's attitude, which I usually avoid to do first. So I did this question last too, after I did 81 atau mungkin sebelum nomor 81. So just take a look at how I did it. Maybe you have got your own version, of course. And then the next one, 83-84, saya akan kerjakan pertama karena saya tidak memiliki kesulitan untuk soal seperti ini. Bagaimana dengan selanjutnya? Tidak ada kesulitan juga. Dan untuk 89 dan 90, soal ini juga sebetulnya sudah muncul di soal nomor terakhir. Jadi sebetulnya kesulitan yang ada itu sesuai dengan tingkatan nomornya. Jadi biasanya semakin besar nomor itu biasanya akan memiliki pertanyaan yang cukup sulit. Okay, so without waiting for too long, we can move on to the next step. After I take a look at the question, usually I will do skimming, especially with the longer text like this. Dan di sini pertama-tama, saya akan melihat paragraf pertama. Di paragraf pertama, di paragraf pertama pastinya kita harus mencari main idea pada paragraf pertama. Dan biasanya main idea pada paragraf pertama ini akan menunjukkan main idea pada keseluruhan teks. Namun, saya harus membaca paragraf-paragraf selanjutnya untuk memastikan bahwa saya telah memilih main idea pada paragraf pertama dengan tepat. Oleh karena itu, biasanya soal main idea saya kerjakan terakhir karena kemungkinan seperti ini. Dan seperti yang kalian lihat, kita telah memiliki American dietitians. We have got this information and members of the medical community have ridiculed low carbohydrate diets as quackery for the past 30 years, while extolling a diet that cuts down on fat, limits meat consumption, and relies on carbohydrates as its staple. Nah, di sini, informasi di sini menunjukkan bahwa American Dietitians and Members of Medical Community itu bisa dibilang mengolok-olok atau seperti tidak menyetujui bahwa low carbohydrate diets ini sebagai diet yang tepat selama the past 30 years. Sementara extolling ini memuji a diet that cuts down on fat. Jadi American dietitian ini tidak setuju kalau misalnya diet low carbohydrate itu merupakan diet yang tepat. Di sisi lain, mereka memuji atau menyetujui diet yaitu diet berupa pengurangan konsumsi kita terhadap lemak. Dan di sini mereka American Dietitian and Members ini relies on carbohydrates ini malah sebaliknya, malah mereka mengonsumsi karbohidrat ini sebagai sebagai staple. Maybe one of you or maybe some of you doesn't know about staple. Staple ini seperti makanan pokok atau konsumsi pokok yang dikonsumsi oleh kita. Jadi di sini sesuai dengan maknanya, memang di sini makna yang pemahaman kita terhadap kalimat ini sebetulnya juga sangat berperan penting untuk kita menentukan apakah kalimat pertama ini menjadi main idea dari keseluruhan paragraf atau pada paragraf pertama. Dan setelah kita memahami hal tersebut dan kita baca kalimat selanjutnya, many Americans are familiar with the food pyramid, blah blah blah, and then you don't need to read them all, it's okay. Adhering to the government anti-fat approve, but manufacturers have found out, okay, blah blah blah. And then, why are Americans getting so fat? Could the dietary recommendation of the last 20 years be wrong? And what's more, could the provenance of diets that push protein and fat be right? Nah, di sini main idea pada paragraf pertama yang menentukan main idea dari keseluruhan paragraf itu bukanlah di kalimat pertama, melainkan di kalimat terakhir. Jadi, hati-hati untuk kalian yang biasanya menemukan atau misalnya bisa dibilang selalu menentukan main idea pada paragraf pertama itu di kalimat pertama itu tidak selalu benar. Sehingga jika kalian memilih ini dengan salah, kalian juga akan memilih jawaban untuk pertanyaan main idea dengan salah juga. That's it. Dan selanjutnya, apakah main idea yang telah kita temukan ini sudah benar atau tidak? Dapat kita periksa di paragraf selanjutnya.
Nah, untuk paragraf selanjutnya, untuk menentukan main idea pada paragraf selanjutnya ini sebetulnya lebih mudah daripada menentukan di main idea pada paragraf sebelumnya atau paragraf pertama. Karena untuk paragraf kedua dan seterusnya biasanya memang kita akan menemukan main idea pada kalimat pertama, seperti pada paragraf kedua. Di sini kita memiliki sebuah fakta bahwa obesity rates have soared, okay, have soared throughout the country since 1980s. Jadi, di paragraf kedua ini kita akan membicarakan tentang obesity rate. Jadi, berapa sih jumlah obesitas di negara United States? Dan kalimat selanjutnya akan mendukung main idea tersebut. Jadi, kita telah memilih main idea yang tepat. Untuk selanjutnya, what is behind this trend ini sebagai main idea pada paragraf kedua? Karena kalimat selanjutnya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan tren itu. Oh, tren untuk misal mengkonsumsi cheap fast food, mengkonsumsi soft drink, dan juga dikomunikasikan dengan combined with this lifestyle of watching TV or internet surfing itu akan meningkatkan rapid rise of obesity. Jadi, itu adalah tren yang akan disebutkan di paragraf kedua. Kita tidak perlu membaca semuanya pastinya. Untuk selanjutnya kita memiliki paragraf ketiga. Paragraf ketiga juga sama. Main idea-nya muncul pada kalimat pertama di paragraf ketiga juga. To date, the studies have tried to link dietary fat to increase the risk of coronary heart disease have remained ambiguous. Oke, this is it. Ada satu pernyataan bahwa kalau misalnya kita mencoba menghubungkan antara dietary fat ini dengan coronary heart disease ini sebetulnya belum ada bukti yang benar-benar membuktikan hal tersebut. Sehingga dengan kata lain, diet untuk tidak mengonsumsi lemak itu juga tidak dapat kita buktikan baik atau buruknya seperti itu. Kita telah mengetahui main idea pada paragraf keempat ini. Selanjutnya bagaimana dengan main idea pada paragraf terakhir? Main idea pada paragraf terakhir itu ada juga di kalimat pertama. Jadi di situ disebutkan bahwa so what about those high fat protein diets that restrict carbohydrates like the popular Atkins diet and others? Bla bla bla. Jadi di sini di pertanyaan juga kalau misalnya gimana nih dengan diet untuk kita tidak mengonsumsi protein yang kaya lemak dan juga yang apa namanya, yang juga apa itu mengurangi konsumsi dari karbohidrat seperti Atkins diet itu seperti apa kayak gitu. Nanti akan dijelaskan pastinya di kalimat-kalimat selanjutnya yang mendukung main idea di paragraf terakhir tersebut. Okay, so I think let's move on to the next one. Sebetulnya di sini saya tidak mengerjakan 81 terlebih dahulu, meskipun sebenarnya sih saya bisa mengerjakan 81 terlebih dahulu, karena saya telah melakukan skimming dengan tepat. But I need to just make sure myself that I have done it correctly, so I just need to increase the accuracy of my work. That's it. And so let's move on. Kita akan langsung ke 83 yang saya anggap sebagai soal yang lebih mudah dibandingkan dengan yang lain ketika saya mengerjakan soal ini. That's why I need to remind you that you need to do this question first. Jadi kalian mengetahui nih, tingkat kesulitan kalian itu di soal seperti apa. Jadi ini adalah tingkat kesulitan versi saya dan mungkin kalian akan memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dengan versi saya. Dan pastinya dengan strategi yang berbeda pula. Di sini saya menunjukkan strategi yang bisa dibilang the best strategy for getting like more right score or more right questions for you to do. Oke, untuk pertanyaan 83 ini, kita memiliki pertanyaan the term gospel. This one, what is the term gospel? Gospel itu apa nih? Aduh. Dan cara yang paling tepat atau cara yang paling efektif yaitu dengan melihat di mana kata kunci tersebut muncul. Kita memiliki kata adhering to the government anti-fat pro-carbohydrates gospel, food manufacturers have found out blah blah blah. That okay, this one, how is it? That allure consumer with the promise of leaner taste. Jadi, di sini seperti yang kalian lihat, kita tidak membicarakan tentang books, of course, it's wrong. Dan selanjutnya, a proven principle, apakah kita dapat menggantikan pro-carbohydrate gospel ini dengan a proven principle? Belum tahu ya, jadi disimpan saja.
kalian bisa kasih tanda atau apapun itu yang menandakan bahwa kalian perlu kembali lagi ke pilihan B. Dan selanjutnya C. Adhering to the government anti-fat pro-carbohydrates message, oke, cosplaying dianggap sebagai a message accepted as truth. Dan ini adalah jawaban yang benar. Dan bagaimana dengan pilihan D? Pilihan D salah, kenapa? Karena pilihan D itu ngomongin tentang music. Oh, we are not talking about music, we are not talking about book in this text. Jadi, tidak ada hubungannya sama sekali. Dan selanjutnya, a singular interpretation. Interpretation itu apa? Maybe some of you doesn't know about that. So, it's like a question too. This one is a question. So, what do you think is your answer? For me, I will choose a D. A D. I will choose a C or C. Because di kalimat sebelumnya di mana kata tersebut muncul, di sini kan kita ngomongin tentang apa nih yang dipercayai oleh government tentang diet itu tadi. Dan sebelumnya di sini juga disebutkan many Americans are familiar with the food pyramid bla bla bla. Oke. Dan selanjutnya juga disebutkan bahwa ini ngomongin tentang sesuatu kebenaran atau mungkin opini, fact or opinions about something which is like diet. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa sebetulnya kita tidak ngomongin tentang suatu prinsip or principle. We are not talking about interpretation. Maybe you can say that it's like a meaning or interpretation, but not all of you knows about the meaning of interpretation. And then singular, what does it mean? I have no idea. Jadi kalau saya biasanya saya akan pilih suatu pilihan yang saya anggap lebih mendekati benar. Jadi saya anggap dapat sangat atau mendekati sesuatu yang dapat menggantikan dari kata gospel dengan konteks ini. Dengan konteks di teks ini yaitu C. Gitu. Jadi jawabannya yang betul adalah 83 C. A little bit complicated. Jadi di sini karena mungkin kurangnya vocab yang kita miliki, jadi kita hanya bisa menyeleksi. Kalau saya menyeleksi, saya memiliki pilihan B, C, dan E sebagai jawaban yang mungkin masih saya pikirkan. Atau saya bingung nih mau pilih yang mana, kayak gitu. Tapi setelah saya seleksi lagi, saya memilih pilihan C yang sesuai dengan kunci jawaban yang ada. Seperti itu. Oke, so let's move on to the next question. Untuk question 84. Seperti yang kalian lihat, tampilannya aja sedikit complicated. Jadi tingkatan soal ini betul saya anggap sebagai cukup sulit. But of course, it's not as difficult as when we do IELTS reading. Jadi, hampir mendekati IELTS, but the difficulty is not like IELTS. And langsung saja untuk 84, di sini kita memiliki kata kunci fact. Oke, saya juga telah mengubah warnanya menjadi hijau. Jadi kalian dapat menemukannya dengan cepat. Di sini adalah, ya, guna dari skimming tadi, kita telah menemukan kata fact dengan sangat cepat di paragraf kedua karena kita sudah membacanya tadi kan. Nah, itu dia. Jadi, apa sih maksud dari author ini untuk menggunakan kata fact? Oke. And the answer for this question is actually this one, yang E ya. Yang E di sini, emphasize a statistical reality regardless of its issue. Nah, sebelum ke E, pastinya kita harus menyeleksi pertanyaan atau pilihan jawaban sebelumnya, biar lebih mudah, gitu kan? But of course, you just need to take a look at the sentence first, pahami dulu kalimat di mana kata kunci tersebut muncul. Fakta menyebutkan bahwa apa ini? Tingkatan obesitas ini telah meningkat seperti increase di sini soar throughout the country since the 1980s. Jadi kita ngomongin tentang peningkatan suatu kejadian atau situasi. Dan di sini di 84A kita memiliki draw a conclusion. Oke lah, bisa draw a conclusion. Ngomongin tentang fakta, itu kita bisa membuat conclusion. But salahnya itu ada di selanjutnya. USDA's dietary recommendation. We are not talking about the recommendation. Oh, keliru. This one. We are not talking about the recommendation, tapi peningkatan kejadian obesitas itu sendiri. Jadi salah. Dan B ini juga bisa dianggap setengahnya betul. Kenapa? Karena fakta memang biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu informasi statistik atau suatu informasi objektif. Namun, kita tidak diberikan informasi apakah informasi tersebut misleading atau misleading itu how do you say it? False, seperti itu. Itu jadi tetap salah meskipun awalannya betul. Dan selanjutnya di sini
hypothesis. Nah, this one ini salah juga karena fakta itu biasanya fakta kita tidak menggunakan fakta untuk menyatakan suatu hipotesis, tapi ya fakta seperti itu. Dan selanjutnya about the health effects of high fat. Okay, it is not mentioned juga seharusnya. Masih belum nyampe sini. Ini pernyataan di paragraf kedua. Jadi kita anggap salah. Dan selanjutnya they introduce a theory. Ini nggak ngomongin tentang teori faktanya, tapi ngomongin tentang peningkatan. Berarti statistik tadi itu lebih betul daripada kalau kita ngomongin tentang teori. Sehingga pilihan jawaban yang betul atau yang tersisa adalah pilihan jawaban A. Emphasize the statistical reality tentang obesitas tadi, regardless of its cause. Tanpa kita melihat kausnya itu seperti apa, karena memang di sini masih belum sampai kita penyebabnya apa. Di paragraf selanjutnya mungkin sudah ada, tapi di sini faktanya ini hanya untuk menunjukkan realita berdasarkan berdasarkan hasil statistik, yaitu ngomongin tentang peningkatan tadi di reach di sini. Begitu, jadi kita harus menyeleksi untuk mendapatkan jawaban yang paling tepat. Let's move on to the next one. Untuk questions 85. Bagaimana? Question 85, saya memiliki kata kunci yang saya ubah warnanya menjadi warna brown atau coklat. Dan di sini the passage suggests that the obesity trend in the United States is bla bla bla. Oke, kita harus cari kata kunci obesity trend dulu. Di mana nih obesity trend? Dan kita dapat menemukan tren itu di paragraf ketiga. Itu adalah guna skimi yang tadi telah saya sebutkan. Jadi kalian tidak waste your time untuk mencari kata kunci. Ketika kalian langsung mengerjakan ke pertanyaan, baru baca teksnya. Itu sangat membuang waktu. Okay? So, this one, what is behind this trend? Jadi sekali lagi kalian bisa baca terlebih dahulu kalimat di mana kata tersebut muncul dan pahami kalimat tersebut terlebih dahulu. Baru kembali ke pilihan jawaban yang ada. Itu adalah strategi saya. Karena reading test itu menguji kemampuan membaca kita, kemampuan pemahaman kita. Jadi, ya akan sulit bagi kalian jika kalian belum memahami tapi mencoba menjawab. Seperti itu. Okay, so what is behind this trend? Trend tentang obesitas itu apa sih? Supersized portion, jadi porsi yang besar pastinya. Dan juga makanan kita yang fast food seperti itu. Dan soft drink. Kalian mengetahui kalau misalnya lifestyle tersebut berkaitan dengan kegiatan seperti TV watching or internet surfing, bla bla bla. Most likely contributed to the rapid rise of obesity. Jadi begitu. Sehingga barulah kalian menuju ke pilihan jawaban yang ada. Dan pilihan jawaban yang benar adalah 80A yang menyebutkan bahwa obesity tren ini sebagiannya disebabkan oleh inactive lifestyle, sehingga A ini jawaban yang paling tepat. Dan untuk selanjutnya kalian bisa melihat kalau misalnya pernyataan selanjutnya itu salah dan pernyataan selanjutnya tidak dapat kita konfirmasikan, sehingga pilihan lainnya salah. Oke, let's move on to the next one. Untuk the next question di sini, questions nomor 86. Dan saya menggunakan warna merah untuk menunjukkan jawaban pada teks. Dan kita harus mencari nih kata kunci the government 1979 food guidelines. In the third paragraph, seperti yang dapat kalian lihat, kita telah memiliki, tahunnya. Jadi ada dibantu dengan kehadiran tahun di sini. But I forget to highlight it. And then the next one is the focus, the food guidelines promoted bla bla bla. Jadi di sini saya mencoba untuk membaca kalimat di mana kata-kata tersebut muncul, namun saya kekurangan informasi. Ketika saya kekurangan informasi, saya menuju ke kalimat setelahnya atau kalimat sebelumnya. Dan di kalimat sebelumnya disebutkan bahwa a theory that dietary fat might increase bla 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 emerge in the bla 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 and gained increasing acceptance. Jadi karena ada teori baru ini, sehingga the focus of the food guidelines ini began to shift away. Jadi mulai berubah kayak gitu. Jadi kembali lagi, what is it? Begins from getting enough to avoid excessing fat. Oke, jadi ini kembali ke teori baru ini menyebutkan bahwa sebaliknya siapa ini? Government ini menyarankan untuk
masyarakatnya untuk melakukan diet lemak. Jadi kita tidak mengkonsumsi lemak seperti yang dihasilkan oleh protein seperti itu. Melainkan kita bisa makan atau mengkonsumsi karbohidrat dibandingkan dengan mengkonsumsi fat yang dipercaya believe to be linked to heart disease kayak gitu berdasarkan teori tadi. Sehingga di sini pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan yang B. Dan mungkin tidak semua dari kalian akan dengan cepat memahami atau mengerjakan soal ini, sehingga jika kalian menganggap soal ini sebagai soal yang sulit, ya udah enggak apa-apa. Kalian bisa skip pertanyaan ini dan mencoba pertanyaan selanjutnya. Setelah itu baru kalian bisa kembali lagi. Seperti itu. Oke, let's move on to the next one. Untuk pertanyaan 87. 87 kita memiliki kata kunci yang berwarna ungu. Di mana nih? Selanjutnya kita akan melihat untuk pertanyaan 87 di mana kita memiliki kata kunci anti, but message of the last 20 years. Jadi di sini kita harus mencarinya. Di paragraf ketiga kita dapat menemukan pertanyaan atau kata kunci tersebut di paragraf ketiga, di mana kita harus memahami, sekali lagi kita harus memahami satu kalimat di mana kata kunci tersebut muncul, seperti itu. Dan di sini yet, oke kita lanjutkan, tadi kan kita sudah baca nih kalimat pertama. Yet there might be more to it, ya mungkin masih ada informasi yang lebih daripada yang telah disebutkan tadi. Is it a coincidence that obesity rates increased in the last 20 years, the same period in which the low-fat dietary doctrine has regained, and bla bla bla. Seperti itu. Jadi di sini, anti-fat message ini dianggap sebagai sesuatu yang masih questionable atau yang masih belum bisa dipastikan. Karena memang penulis juga masih menanyakan hal tersebut. Yet there might be more to it, dan ada juga pertanyaan, is it a coincidence that bla bla bla, seperti itu. Apakah itu hanya suatu kebetulan atau kayak gimana kayak gitu. Jadi masih belum ada fakta yang dapat meyakinkan bahwa memang itu adalah hal yang terjadi atau mungkin itu disebabkan oleh sesuatu yang terjadi. Oke, untuk question 88 kita memiliki kata kunci a breakfast of a bagel with low fat cream cheese kayak gitu. Dan di situ kata kunci tersebut dapat kita temukan di paragraf keempat. Ini sudah beda ini ya. Sudah beda page kalau misalnya ini kalian cetak sendiri. Sudah beda page. Dan kita memilikinya di sini. Pastinya sebentar. A bagel with low fat cream cheese di situ. Jadi kalian pahami dulu satu kalimat yang ada. Kalau misalnya kurang, kalian bisa baca di kalimat sebelumnya. Dan di sini disebutkan bahwa according to one bla 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 researcher, a breakfast of a bagel itu semacam roti with low fat cream cheese bla 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 is metabolically indistinguishable from a bowl of sugar. Sebetulnya dari sini saja sudah cukup karena kita dapat memahami kalau misalnya a bagel dengan cheese ini sebetulnya sama saja dengan a bowl of sugar, sama saja dengan semangkuk sugar. Jadi bisa dibilang diet dengan cara kita menghindari diet lemak, tapi kita malah mengkonsumsi karbohidrat yang sebenarnya karbohidrat itu malah menjadi source of sugar atau bisa menyebabkan penyakit lainnya pastinya nanti kalau ngomongin tentang sugar. Jadi ini adalah salah satu tingkat kesulitan di soal ini. Kenapa? Karena seperti judul yang telah saya berikan tadi, soal ini berkaitan dengan critical reading. Jadi kegiatan membaca yang menuntut kita untuk berpikir kritis, yang tidak hanya membaca ya udah setelah itu kita pahami, tetapi memahami, membaca, memahami dan juga menarik kesimpulan tentang fakta-fakta yang ada di dalamnya. Ini membuat soal ini menjadi lebih sulit. Dan di sini pilihan jawaban untuk nomor 88 adalah C, yaitu overturn the notion that bla bla bla. Jadi kayak memutarbalikkan fakta atau misal pendapat kalau misalnya karbohidrat ini merupakan diet yang sehat. Tapi kan tadi sudah disebutkan kalau misalnya karbohidrat ini malah bisa saja menambah porsi atau mungkin konsumsi sugar atau gula di dalam tubuh kita yang nggak mesti baik seperti itu. Itu adalah pilihan 88, di mana pilihan tersebut adalah pilihan yang terbaik. Dan bagaimana untuk nomor 89? Kita juga punya 89 dengan pertanyaan, the author of the passage would most likely agree with which statement? Dan di sini jawaban yang betul adalah E. Jadi kita langsung saja, aku akan langsung memberitahukan kenapa kok jawaban itu adalah E. Di sini disebutkan
Sebetulnya sih biasanya pertanyaan seperti ini, the author of the passage who most likely agree, ditemukan di paragraf terakhir karena ya kesimpulannya dia setujunya dalam hal apa nih kayak gitu. Dan di sini disebutkan, so what about those high fat protein diet that restrict carbohydrates like the. Jadi ini adalah Atkins diet, diet yang cukup populer di masa itu, di waktu itu, di tempat itu juga di United States. Itu seperti apa nih? Kayak gitu. Dan di kalimat selanjutnya disebutkan, they are arguing that those diets will not be dismissed out of hand, but research and tested more closely. Jadi masih belum dites secara formal atau mungkin secara benar. Kebenarannya ini masih dipertanyakan seperti itu. Jadi di sini juga disebutkan di paragraf sebelumnya ngomongin tentang studi atau study that try to link the dietary fat to increase ini juga remain ambiguous. Jadi semua diet yang ada yang digunakan di United States seperti diet karbohidrat, diet lemak itu tadi atau diet keduanya itu masih dipertanyakan kayak gitu. Dan di sini kita dapat menyimpulkan dari kesimpulan yang kita dapat tadi, jawaban yang paling mendekati benar adalah yang E. Karena kita ngomongin tentang dietary fat, salah satu diet yang disebutkan di teks ini, yang juga kita belum bisa menentukan apakah benar-benar akan menghindarkan kita dari heart disease itu tadi. Karena ada lemak yang baik dan ada lemak yang jahat. Dan kita tetap perlu mengkonsumsi lemak yang baik. Dan itu ada kok di paragraf berapa tadi saya belum menyebutkannya, but I have read it, so you can check it out by yourself. It's not about my opinion, but it's based on the text. Begitu. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan 90. The tone, duh kok ini hilang. Untuk 90 kita miliki the tone of the last sentence of the passage adalah is one of bla bla bla. Dan this one kita akan bisa menjawab nomor 90 ini dengan tepat ketika kita telah memahami keseluruhan teks yang ada. Kenapa? Karena kita akan membaca kalimat ini dengan intonasi yang tepat atau maksud yang tepat. What is clear is that Americans are awaiting answers and in the meantime we need to eat something. Jadi intinya nggak tahu diet mana yang betul, diet karbohidrat atau diet lemak atau diet keduanya. At least we need, American people itu still need to eat something. Kayak gitu. Jadi tetap harus konsumsi makanan atau mengkonsumsi ya makanan to survive, to live on, kayak gitu. Jadi itu adalah sebuah ungkapan ironi di mana sudah banyak informasi tentang ini diet yang baik, ini diet yang baik, tapi belum bisa dibuktikan secara ilmiah, secara objektif, sehingga bisa disimpulkan kalau misalnya kalian bisa mengkonsumsi semuanya dengan mungkin takaran yang belum tahu juga, but at least we need to eat something, kayak gitu loh. Jadi it's an irony dari fakta atau pendapat yang telah dimunculkan di teks ini. Untuk selanjutnya kita kembali ke 81. Di 81 adalah pertanyaan tentang main idea of the passage. Main idea yang biasanya saya hindari untuk saya kerjakan terlebih dahulu. Karena saya harus benar-benar meningkatkan keakurasian yang akan saya coba pilih. Dan di sini seperti yang telah saya sebutkan tadi, what is it? Main idea dari keseluruhan paragraf dapat kita temukan di paragraf pertama. Tinggal kalian dapat menemukannya di awal atau di akhir. Apakah pilihan kalian di awal itu sebenar atau mungkin pilihan yang akhir malah yang menjadi main idea dari keseluruhan teks. Dan di sini main idea dari keseluruhan teks merupakan main idea dari main idea yang dapat kita temukan di kalimat akhir. Yang menunjukkan bahwa ya orang-orang di sini, orang-orang American, apalagi untuk yang dietitian dan juga researcher itu sebetulnya masih questioning, masih belum pasti, masih belum memastikan bahwa gimana sih diet yang tepat itu seperti apa, kayak gitu. Jadi itulah jawaban yang betul. Alright, itu adalah kesimpulannya. Answer the next one. Ini adalah salah satu kalimat yang sebetulnya saya agak kebingungan untuk memaknainya. Seperti itu. Jadi agak menebak-menebak ini saya ketika mengerjakan sebelum saya melihat kunci jawabannya. Dan di sini disebutkan bahwa, what is it? American dietitian dan orang-orang ini have ridicule. Ridicule ini seperti mengolok-olok atau bisa dibilang disagree lah halusnya. Disagree
bahwa low calorie diet itu adalah bla bla. Oke, jadi researcher dan American Diet itu tidak setuju pada teori yang mengatakan bahwa diet karbohidrat itu merupakan diet yang terbaik. Seperti itu. Sebaliknya, mereka itu memuji diet yang ini diet tentang diet ini, diet lemak. Jadi, mereka tidak setuju dengan diet karbohidrat, tapi mereka setuju dengan diet lemak. Dan sebaliknya mereka mendukung kalau misalnya kita bukan tidak boleh, kita disarankan untuk tidak mengonsumsi lemak, tapi kita malah disarankan untuk mengonsumsi karbohidrat sebagai makanan utama. Seperti itu. Jadi, karena ini adalah perbedaan suatu opini atau fakta, seperti Wild di sini ini menunjukkan salah satu kunci di mana kalau misalnya kalian tidak bisa mengetahui makna dari kalimat tersebut, kita mengetahui kalau misalnya while ini artinya kan sementara. Kalau kita ngomongin tentang while menggunakan adverb ini, berarti kita ingin menunjukkan suatu opini yang memiliki latar belakang yang berbeda. Jadi, bisa dibilang satu opini baik dan satu opini buruk. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa pilihan yang tepat adalah D. Implicit objection. Objection itu artinya seperti disagreement. Jadi, seperti yang dilihat tadi, satunya ridicule, satunya extolling. Jadi, itu ada satu yang positif, satu yang negatif. Sehingga, meskipun kalian tidak mengetahui maknanya, kalian bisa mengetahui kalau while itu menunjukkan sesuatu yang satunya baik dan satunya buruk. Sehingga kita akan bisa memilih objection. Itu a little bit hard, I think, for me ya, this one. Okay, so all of these are the answer for all of our lessons today. This one is quite long. This will be long explanation, of course. So I hope that you can get the explanation of my strategy. You can try it on your own if you want to. And then ini untuk 85 hingga 88. And if you have any question related with this practice, you can just type in for comments. So I will try my best to answer your question. And here we are. This is the last part of the slide. And so thank you very much for watching and listening to it carefully. And thank you very much for all of you who have subscribed to the channel. So make sure to subscribe to the channel so that you cannot wait for my videos, for our new videos about SNBT test, or maybe other English tests or English skills. So I hope that I can see you again in the next video. Thank you very much and see you.